kita akan menjelaskan tentang fenomena sosial budaya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sekitar kita. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Maria Suleti Setia dengan NPM 352. Saya Carmen Lucia Sakti dengan nomor NPM 334. Saya Bergana Daramansari dari MPN 321. Nama saya Maria Michelle Octavialin dengan NPM 319. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa saat sedang berkumpul dengan teman atau keluarga, mereka seringkali justru lebih fokus dengan handphone mereka daripada berbicara langsung dengan kita? Fenomena ini biasa dikenal dengan sebutan phubbing. Phubbing merupakan gabungan kata phone dan snubbing, yaitu mengabaikan orang sekitar karena terlalu fokus dengan handphone saat sedang berbicara. Di zaman sekarang ini, kebiasaan ini menjadi sangat umum karena hampir semua orang kini membawa handphone kemana-mana. Mereka menggunakan handphone untuk melihat sosial media, membaca pesan, atau bermain game. Jadi memiliki dampak yang negatif dan sangat terasa di lingkungan sosial kita. Seseorang yang terlalu asyik dengan handphone bisa saja membuat teman atau keluarga merasa diabaikan dan mereka dianggap tidak penting. Kebiasaan ini biasanya muncul karena beberapa alasan, seperti kecanduan teknologi, ketakutan ketinggalan informasi atau FOMO, atau bahkan karena suasana yang saat sedang berkumpul tidak menarik sehingga orang lain mengalihkan perhatian mereka ke handphone. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya kita membuat kesepakatan bersama agar saat sedang ngobrol, berkumpul, HP tidak menjadi gangguan. Contohnya, saat sedang makan bersama, anggota keluarga atau teman dapat sepakat meninggalkan HP di satu tempat khusus agar mereka lebih fokus pada percakapan dan kebersamaan. Dengan upaya seperti ini, waktu mengumpul akan terasa lebih bermakna dan hubungan antar anggota kelompok bisa semakin erat serta penuh kehangatan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa menjadi alat utama untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Namun, di kalangan remaja saat ini, sering muncul gaya berbahasa yang kurang sopan, seperti penggunaan kata anjir dalam percakapan. Fenomena ini mencerminkan perubahan cara berkomunikasi yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, media sosial, serta budaya populer. Ini saya akan memberikan contoh gaya berbahasa yang sopan dan juga tidak sopan. Contoh gaya berbahasa yang tidak sopan. Anjir pak, kemarin tugasnya susah banget. Saya sampai pusing ngerjainnya. Kata anjir termasuk bahasa gaul yang kasar dan tidak pantas digunakan. Adapun contoh gaya berbahasa yang sopan. Waduh, Pak, kemarin tugasnya cukup sulit. Saya sampai agak kesulitan mengerjakannya. Versi ini tetap menyampaikan perasaan sulit, tapi dengan pilihan kata yang halus dan sopan. Kalian tahu gaya berpakaian kebaya alat Korea atau kebaya crop top adalah tren modifikasi dari kebaya tradisional Indonesia dengan potongan crop top yang memperlihatkan bagian perut serta menggabungkan elemen kebaya dengan fashion Korea modern. Dan ini populer khususnya di kalangan anak muda karena dianggap lebih stylish dan kekinian. Namun kebaya crop top ini menimbulkan banyak sekali kontroversi karena dianggap telah menghilangkan nilai budaya, mengurangi kesakralan dan norma kesopanan yang melekat pada kebaya tradisional. Aku akan memberikan solusi untuk menjaga kelestarian kebaya tradisional di tengah tren modern seperti kebaya crop top adalah dengan melalui berbagai upaya pelestarian budaya. Ini meliputi seperti berperan aktif pada komunitas budaya dan organisasi seperti perempuan berkebaya. Selanjutnya yaitu ada fenomena minimnya literasi. Nah, kalau kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, pada zaman dulu orang-orangnya lebih dekat dengan buku daripada zaman sekarang. Contohnya, kita bisa lihat di film yang bernuansa tahun 2000-an, misalnya film Ada Apa Dengan Cinta, yang dimana tokoh dalam film tersebut merupakan seorang siswa SMA yang lebih sering nongkrong di perpustakaan, sharing tulisan, ataupun membuat puisi. Pada zaman dulu, membaca menjadi gaya hidup yang cerdas dan keren. Tetapi pada zaman sekarang, budaya itu sudah mulai menghilang. Padahal, membaca adalah cara kita untuk tetap berpikir, memahami, dan juga menjadi manusia yang berbudaya.